Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini kita akan memulai hari dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, 2 Korintus pasal 13 ayat pertama hingga yang keempat, dengan tema menguji kebenaran. Silakan uji dan bawalah saksi, karena sesungguhnya saya tidak takut. Inilah bahasa yang kiranya dapat saya tangkap ketika membaca tulisan Paulus yang ditujukan kepada jemaat Korintus sebagaimana nas kita. Nah, mengapa Paulus berkata demikian? Jawabnya tidak lain, karena jemaat Korintus terus saja meragukan kerasulannya dan juga kebenaran dari pengajarannya. Pengaruh dari pengajaran-pengajaran sesat nampaknya telah merasuki jemaat Korintus, sehingga mereka tidak lagi mampu membedakan mana pengajar yang benar dan mana pengajar yang salah. Paulus sendiri sesungguhnya merasa kecewa terhadap sikap jemaat Korintus, tetapi ia tidak memusuhi ataupun menjauhi mereka. Sebaliknya, ia berusaha untuk merangkul mereka kembali dengan pengajaran dan nasihat yang benar, yang boleh menggugah, menyadarkan, dan bahkan membawa mereka untuk berbalik ke jalan Tuhan, untuk beriman dengan benar kepada Kristus. Saudara-saudara, dewasa ini pengajaran tentang kekristenan sangatlah banyak, bahkan boleh dibilang menjamur. Dan kecanggihan teknologi juga sangat membantu setiap orang untuk dapat mengakses pengajaran-pengajaran Kristiani dengan mudah dengan berbagai topik yang diinginkan. Setiap pengajar juga berusaha untuk menyajikan sesuatu yang berbeda dalam pengajarannya demi menarik perhatian dari pendengar. Namun perkaranya, apakah sesuatu yang diajarkan, disajikan, atau disampaikan itu merupakan hal yang benar? Kita sendiri tentu tidak bisa mengetahuinya sebelum kita mengujinya. Saudara-saudaraku, menguji pengajar sekaligus ajaran yang disampaikan sebenarnya tidaklah salah. Jemaat perlu melakukan hal ini agar tidak mudah disesatkan apabila si pengajar ternyata memiliki motivasi yang terselubung di balik ajarannya. Saudara, saya mau katakan kepada kita bahwa kebenaran suatu ajaran tidak bisa dinilai dari kata-kata yang terangkai indah dan menyenangkan di telinga. Tetapi pengajaran yang benar itu harus terbingkai dalam perbuatan nyata yang dapat dirasakan sekaligus juga diteladani. Dalam hal ini, perbuatan dari si pengajar itu sendiri tentu menjadi contoh yang utama. Nah, berikutnya, saat kita hendak menguji pengajaran orang lain, pastikan bila kita juga memiliki motivasi yang benar. Karena ada juga orang yang hendak menguji kebenaran dari suatu pengajaran, tetapi bukan untuk mendapatkan kebenaran, melainkan karena ada rasa tidak suka, sentimen pribadi, bahkan juga benci terhadap yang bersangkutan. Saudara-saudara, kalau kita menguji seseorang dengan ajarannya, namun disertai dengan a priori atau prasangka buruk terhadap orang tersebut, maka ketahuilah, sebenar apapun ajaran yang ia sampaikan, tetap saja kita tidak akan bisa menerima. Karena pada dasarnya, kita sendiri memang tidak sedang mencari kebenaran, melainkan mencari kekurangan, kelemahan, bahkan celah untuk bisa mempersalahkan orang tersebut. Selanjutnya, sebagai seorang pengajar, ketika kita sendiri harus diuji, ketika pengajaran kita dipertanyakan, okelah,
rasa kecewa bisa jadi ada. Tetapi jangan menenggelamkan diri dalam kekecewaan. Jangan terlalu ambil hati sehingga mengabaikan tugas utama, yaitu mewartakan kebenaran Allah dalam Kristus Yesus kepada semua orang. Sebaliknya, mari kita belajar pada sosok Paulus, yang mana di dalam kekecewaan tetap bisa bersikap bijak, berhikmat, dan berani. Kalau kita benar, silakan orang menguji. Tetapi kalau nyatanya kita salah, maka jangan malu untuk memperbaiki diri, agar kesalahan-kesalahan itu tidak membuat kita sesat, apalagi menyesatkan orang lain. Pada akhirnya, semoga kita semua boleh semakin bijak berhikmat dalam kita berkeyakinan kepada Tuhan, dan Ia sendiri menuntun kita, memberkati kita. Amin.